Untuk kelestariannya, makhluk hidup harus berkembang biak dan memerlukan tempat tinggal atau disebut habitat. Nah, mengapa hewan dan tumbuhan perlu kita lestarikan? Jadi, tujuan pelestarian adalah sebagai berikut. 1. Agar hewan dan tumbuhan itu tidak punah. Yang kedua, dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Juga banyak fungsi yang lainnya ya. Yang ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem. Yang keempat, juga bisa sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita saksikan 10 binatang langka yang ada di Indonesia. Check it out. Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Namun bukan hanya itu saja kekayaan negeri ini. Indonesia pun dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan fauna yang begitu beragam, termasuk banyak juga fauna langka yang hanya terdapat di Indonesia. Namun, bukannya menjaga fauna yang langka itu agar tetap ada sebagian orang yang tidak bertanggung jawab, malah memburunya untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia akhirnya mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang hewan langka yang dilindungi di Indonesia. Lalu, apa saja hewan langka yang dilindungi tersebut? Berikut 10 hewan langka yang dilindungi di Indonesia. 10. Kera hitam Sulawesi dan orang utan. Yaki atau monyet wolai atau monyet hitam Sulawesi adalah satwa endemik Indonesia yang hanya terdapat di Pulau Sulawesi bagian utara dan beberapa pulau di sekitarnya. Yaki merupakan jenis monyet makaka terbesar yang ada di Pulau Sulawesi. Cirinya yang khas dari Yaki adalah warna seluruh tubuhnya yang hitam dan memiliki rambut berbentuk jambul di atas kepalanya, serta memiliki pantat berwarna merah muda. Nah, masih sejenis dengan kera, orang utan adalah hewan langka yang satu ini mirip seperti kera, namun mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu mempunyai rambut yang begitu panjang dibandingkan dengan jenis kera lainnya. Makanan utama dan kesukaannya yaitu buah-buahan. Di Indonesia, hewan ini tersebar di dataran rendah, juga hutan tropis yang terdapat di Pulau Kalimantan. 9. Badak bercula 1 dan badak bercula 2. Badak bercula 1 ini merupakan salah satu hewan yang langka di Indonesia. Hanya sekitar 50-an ekor saja hewan ini yang masih hidup dan dapat ditemukan di hutan Ujung Kulon. Hewan ini merupakan jenis hewan herbivora alias pemakan buah-buahan dan daun-daunan. Hampir mirip bentuk badannya dengan badak bercula 1, hanya saja yang membedakannya adalah di cula, di bagian depannya yang berjumlah 2. Hewan ini hanya bisa ditemukan di daerah Sumatera. 8. Rusa bawean. Rusa bawean adalah sejenis rusa yang saat ini hanya ditemukan di Pulau Bawean di tengah Laut Jawa. Secara administratif, pulau ini termasuk dalam Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Spesies ini tergolong langka dan diklasifikasikan sebagai terancam punah oleh IUCN. Populasinya diperkirakan hanya tersisa sekitar 300 ekor di alam bebas. Rusa bawean hidup dalam kelompok kecil yang biasanya terdiri atas rusa betina dengan anaknya atau jantan yang mengikuti betina untuk kawin. Hewan ini tergolong dalam hewan nocturnal atau aktif mencari makan di malam hari. 7. Musang congkok. Hewan langka yang satu ini beratnya mencapai 5 kg dan mempunyai panjang tubuh sekitar 71 cm yang dapat ditemukan di wilayah Aceh dan pegunungan Sumatera Barat. Hewan ini cukup gesit untuk memanjat pohon, sedang makanan kesukaannya adalah mamalia kecil dan beberapa jenis serangga. 6. Singapura. Indonesia harusnya cukup bangga karena memiliki Singapura yang dijuluki sebagai primata terkecil di dunia. Hewan langka yang satu ini hanya mempunyai berat tubuh sekitar 80 hingga 140 gram dan memiliki panjang tubuh sekitar 12 sampai 15 cm. Hal ini menjadikan Singapura cukup layak disebut sebagai primata terkecil di dunia.
Hewan ini mempunyai sepasang mata yang lumayan besar yang ukurannya melebihi volume otaknya sendiri. Dan ternyata matanya itu hanya bisa digunakan pada malam hari, sekilas mirip seperti burung hantu. Habitat asli dari singa puar terdapat di Kepulauan Kalimantan, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Sumatera bagian selatan serta Tenggara. 5. Ikan belida. Dengan berat tubuh dapat mencapai 1 kg dan panjang tubuh mencapai 87,5 cm, cukup besar memang untuk ukuran ikan air tawar. Bentuk tubuh ikan ini seperti pisau, sedang makanan kesukaannya yaitu ikan-ikan kecil serta udang. Habitat asli dari ikan ini adalah perairan di wilayah air tawar, di wilayah Jawa dan Kalimantan. 4. Kura-kura hutan. Kura-kura hutan lebih dikenal dengan nama baning Sulawesi, adalah sejenis kura-kura darat dari Sulawesi. Hewan ini menyebar cukup luas dari perbukitan Lembah Palu sampai sekitar Gorontalo. Dalam bahasa Inggris, kura-kura ini dikenal dengan Forstern tortoise atau Sulawesi tortoise. Keadaan populasinya yang tak seberapa, baning Sulawesi dikategorikan mudah terancam punah, terutama oleh ancaman eksploitasi yang berlebihan dan kehilangan habitat. Oleh sebab itu, IUCN memasukkan baning Sulawesi ke dalam status endangered atau hewan terancam punah, dan CITES memasukkannya ke dalam Appendix 2. Hewan ini belum dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia. 3. Anoa. Jika diperhatikan, hewan yang satu ini mirip seekor kambing dengan ukuran yang besar. Namun yang membedakan dengan kambing selain ukuran tubuhnya yang besar, yaitu adanya tanduk runcing di kepalanya yang panjangnya mencapai 30 cm. Anoa termasuk mamalia yang mempunyai kuku genap. Sulawesi merupakan habitat asli dari hewan ini. 2. Burung elang Jawa. Burung elang ini mempunyai bentuk yang sangat gagah, namun sangat disayangkan populasinya kini tinggal 250 ekor saja. Keberadaannya hampir tersebar merata di sekitar hutan di Pulau Jawa, seperti Gunung Anjas-Moro, Gunung Kawi, Gunung Salak, Gunung Slamet, dan masih banyak lagi lainnya. Selain di gunung-gunung, hewan ini juga terdapat di beberapa taman nasional yang ada di Jawa, seperti Taman Nasional Gunung Gede Parangrango serta Taman Nasional Muara Betiri. 1. Komodo. Komodo merupakan hewan yang sangat langka karena jumlahnya yang sedikit. Hanya terdapat di Indonesia, yaitu tepatnya di Pulau Komodo. Hewan ini juga termasuk spesies kadal paling besar di dunia yang rata-rata memiliki panjang 2 hingga 3 meter dan berat bisa mencapai 100 kg. Di alam bebas, habitat komodo telah mengalami penyusutan dan terancam punah karena aktivitas manusia. Oleh sebab itu, makanya IUCN memasukkan komodo termasuk sebagai hewan yang langka. Hewan ini pun termasuk salah satu hewan langka yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Nah, kita sudah menyaksikan 10 hewan langka di Indonesia ya. Sekarang bagaimana cara melestarikannya? Ya, di antaranya 1. Memahami pentingnya pelestarian hewan. Bagaimana cara merawatnya, bagaimana jenis makanannya, ukuran kandangnya sesuai enggak, dan kebersihannya. Nah, yang kedua, kita membuat tempat penangkaran hewan langka. Tujuannya agar dapat berkembang biak dengan aman. Setelah cukup umur, dilepas ke alam kembali. Oke teman-teman, sekarang kita belajar tumbuhan langka di Indonesia. Nah, ini Ibu perkenalkan beberapa aja ya. Ada bunga Padma raksasa atau Rafflesia arnoldii. Bunga raksasa dari Bengkulu, Sumatera, ditemukan oleh Joseph Arnold 1819. Ukuran diameternya 1 meter, tinggi juga sekitar 1 meter. Ditemui pula di Bukit Tinggi ya. Berikutnya adalah bunga bangkai. Nah, atau Amorphophallus titanum, bagus ya namanya. Nah, merupakan tumbuhan endemik asal dari Sumatera, yaitu dari Bengkulu dan Lampung. Bentuk bunganya menjulang tinggi sekitar 4 meter ya. Kenapa dinamakan bunga bangkai? Karena dia mengeluarkan bau tak sedap. Oke, anggrek hitam. Anggrek hitam di sini ada dari Kalimantan, ada juga dari Papua.
dari Kalimantan sampai dijadikan maskot Flora Provinsi Kaltim ya. Oke, sekarang tanaman kantong semar. Nah, tanaman ini merupakan tanaman yang paling langka, membutuhkan prioritas tinggi untuk segera diobservasi. Bisa ditemukan di Sintang Kalbar. Berikutnya adalah pohon damar. Nah, pohon damar ini terdapat di Sumatera dan Kalimantan. Tumbuhan ini terancam punah karena eksploitasi manusia. Oke, Edelweiss disebut juga bunga abadi karena tahan lama ya, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun dia tidak akan layu. Berikutnya adalah cendana atau cendana wangi. Nah, pohon ini menghasilkan kayu untuk rempah-rempah, aromaterapi, dan minyak wangi. Meskipun masih banyak kita temui ya di Pulau Jawa, Nusa Tenggara, tapi pohon cendana ini sudah tergolong langka. Nah, teman-teman, tugas kita ya bagaimana cara melestarikan biar mereka tidak punah. Nah, untuk pelestarian itu ada dua cara ya, yaitu in situ dan ex situ. Nah, pelestarian in situ adalah pelestarian hewan dan tumbuhan di dalam habitat aslinya. Contoh ada Taman Nasional, Cagar Alam, dan Suaka Marga Satwa. Sedangkan ex situ contohnya kebun raya, kebun binatang, dan taman safari. Pemeliharaan in situ diantaranya ada Taman Nasional, yaitu pemeliharaan hewan tumbuhan atau ekosistem yang khas, boleh dikunjungi untuk penelitian atau observasi dan untuk pariwisata. Nah, kalau cagar alam itu tidak, peruntukannya tidak untuk pariwisata, tapi sekarang ini dipakai juga untuk pariwisata. Nah, ini lebih alami ya, kalau cagar alam lebih alami dari Taman Nasional. Nah, kalau Suaka Marga Satwa itu khusus untuk hewan tumbuhan yang diambang kepunahan. Nah, itu perbedaannya ya. Untuk pariwisata, cagar alam secara alami, dan marga satwa itu hewan tumbuhan yang terancam punah. Oke. Nah, teman-teman, sekarang penangkaran atau pelestarian ex situ, yaitu pelestarian di luar habitat aslinya atau habitat buatan ya. Nah, di sini di Indonesia ada kebun raya atau kebun botani. Nah, kebun botani ini untuk koleksi, penelitian, observasi, dan sebagainya. Nah, ada juga kebun binatang. Nah, tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan untuk observasi juga, untuk rekreasi juga. Nah, taman safari itu sama ya, tempat rekreasi, tapi satwanya itu dibiarkan bebas ya, jadi tidak dikurung seperti di kebun binatang atau di kebun raya. Teman-teman, belajarnya sampai di sini dulu ya. Untuk gambar atau video pelestarian in situ dan ex situ pada video berikutnya ya. Terima kasih.